Selamat siang Bu Ina, saya Jiri. Saya akan menjelaskan sejarah singkat peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung rumah mereka. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan NISA Belanda. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan NISA. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabdikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lagu atau film. Dijonet, Poesponegoro, dan kawan-kawan dalam sejarah nasional Indonesia. 2008 menuliskan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu Inggris pada 12 Oktober 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan RI, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI Allied Force Northlands East India datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia II melawan Jepang. Namun ternyata Belanda atau NISA membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Istilah Bandung Lautan Api menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumi hangusan tersebut. Jenderal A.N. Nasution adalah Jenderal TRI yang dalam pertempuran di Rijswijk, sekarang Jalan Dewi Sartika, setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut. Jadi saya kembali dari Jakarta setelah bicara dengan Syahrir itu. Memang dalam pembicaraan itu Rijswijk, di pertemuan itu berbicaralah semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Rukana, komandan polisi militer di Bandung. Dia berpendapat, mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api, yang dia sebut lautan api tetapi sebenarnya lautan air. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Hari Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu yaitu A.J. Bastaman menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dan dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamupek, Garut. Dari puncak itu A.J. Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicades sampai dengan Cimidi. Setelah tiba di Tasikmalaya, A.J. Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Jati Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Kronologis peristiwa Bandung Lautan Api pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, Brigade MacDonald, dan tentara Belanda tiba di kota Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan penduduk diserahkan pada mereka. Selain melucuti senjata, mereka juga meminta bantuan untuk membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Pada 21 November 1945
malam TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara yang digunakan sebagai markas. Pada malam tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prager yang mereka gunakan sebagai markas. Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan tentara. Pada tanggal 25 November 1945 terjadi pertempuran di sejumlah daerah seperti Cirgolis, Sukajadi, Pasir Kaliki, Viaduk, jembatan atau di atas jalan, dan balai kereta api. Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Ciadas. Di Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa. Pada 27 November 1945, Kolonel Macdonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk Jamin, agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12.00 harus dipenuhi. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak digubris sama sekali. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Makasih Bu Ina. Dadah.